وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربعين لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصبر بذات الدين تربت يداك متفق عليه ومعناه أن الناس يقصدون بالعادة من المرأة هذا الخصال الأربعة فاحرص أنت على ذلك الدين فاحرص أنت على ذات الدين واصبر بها واحرص على صحبتها wallahu a'lam. Melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin pada bab tentang keutamaan ziarah kepada orang-orang baik, orang-orang soleh, berteman kepada mereka. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala. Masyhur ini hadis. Sering kita dengar dalam proses acara-acara pernikahan. Bagaimana bunyinya? Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in." Dinikahinya perempuan itu karena 4 perkara. Sebab menikahi perempuan ada 4 biasanya nih, umumnya. Orang menikah dengan seseorang, laki menikahi perempuan atau perempuan menikahi laki-laki, biasanya sebabnya 4 faktor. Bisa salah satunya, bisa 4-4-nya, atau 2 daripadanya, atau 3 daripadanya. Tergantung ketemunya yang model kayak gimana. Pertama, kata Nabi kita Muhammad SAW, dinikahi perempuan itu karena lihat hartanya, keturunan orang kaya, anak konglomerat, tajir. Mohon maaf, walaupun wajahnya nggak cakep-cakep banget. Ini ente yang udah nikah, yang belum nikah mana? Coba saya mau tahu nih. Ini ada yang belum nikah ada nggak? Ente belum nikah. Ada orang usia 45 tahun, jelek, hidungnya sebelah, kekayaannya miliaran, triliunan, pengen nikah sama ente. Terima apa kagak? Terima apa kagak? Matre dasar. Tapi memang itulah naluri. Begitu pula perempuan nikahi laki-laki, mohon maaf walaupun tua, duda, anak banyak, tapi kaya, kontrakan 100 pintu, ruko 15 biji, anaknya sudah dibagi-bagiin semua warisannya, itu tinggal peninggalan dia punya suami, terima apa kagak? Terima. Usia 70 tahun, terima apa kagak? Goblok kalau nggak mau terima. Ya orang 100 pintu, kontrakan hidup 1 pintu 1 juta, udah 100 juta. Karena memang watak kita, tabiat kita manusia suka kepada harta. Nggak usah mungkir, nggak usah belaga, kagak demen. Allah yang bilang kok, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Manusia nih, kita laki-laki umumnya dihiasi oleh Allah dengan kecintaan, rasa suka terhadap perempuan. Demen gak sama perempuan? Demen. Jangan katanya umur saya 40 sekian, aki-aki bangkotan 70 tahun, lihat cewek bening, enak gak liatnya? Cewek bening. Naluri kita, fitrah kita senang kepada perempuan. Permasalahan mampu apa gak mampu itu urusan belakangan. Demen sama anak-anak. Orang nikah kalau gak punya anak galau gelisah. Dicari itu alasan-alasan, dicari usaha-usaha supaya bisa punya anak. Bahkan kalau perlu angkat anak, gak bisa juga tambahin bininya biar bisa punya anak. Karena memang salah satu tujuan nikah biar punya. Dan kita suka terhadap perhiasan-perhiasan kekayaan. Suka kita demen. Rumah mewah siapa gak demen? Ayo coba, pengen rumah mewah? Pengen. Mobil mewah? Pengen. Motor cakep? Pengen. Duit banyak? Pengen. Semua pengen.
Malu. Iya. Kalau punya uang banyak itu takut saya. Iya. Tapi umumnya kita demen sama uang. Rata-rata kita demen sama uang, demen sama kekayaan. Maka dalam mencari pasangan hidup, banyak orang lihat kaya apa kagak. Mohon maaf nih, ada orang tua punya anak gadis, anak perempuan, ya datang bawa temennya, bilang Pak, nih kenalin pacar saya. Kenalan, cium tangan. Yang kita tanya apa? Teman kerjanya. Oh bukan om. Kenal di mana? Kerja di mana tuh? Ada orang datang ke tempat kita, ngelamar anak kita, gak punya kerjaan, hidup luntang-lantung, diterima apa kagak? Agak. Enggak. Maka ukuran harta adalah salah satu patokan untuk orang mencari pasangan hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi memang begitu. Ada yang ya lihat dulu kaya apa kagak, lihat dulu mapan apa kagak, lihat dulu hartanya seberapa banyak. Urusan tampang, cakep apa jelek, ganteng atau cantik belakangan. Relatif. Gak apa-apa jelek, kalau duitnya banyak kan bisa operasi plastik tuh, gitu jawabannya. Gak apa-apa rada hitam, kalau duitnya banyak kan bisa beli skincare tuh. Coba cakep, cuma duitnya dikit. 40 tahun yang akan datang peot, mau pakai apaan belinya? Nih, naluri gitu ya. Demen kepada harta benda, demen kepada kekayaan. Maka kalau ada orang nyari duit segitu-gitunya, dari gelap ketemu gelap, sebetulnya dari segi kewajaran wajar. Kenapa? Memang kita demen kepada harta kekayaan. Ada kan orang nyari duit dari gelap ketemu gelap? Ada. Berangkat gelap, pulang gelap. Ada. Karena memang salah satu kelezatan dunia ini adalah harta benda yang enak. Jadi orang kaya enak gak? Pak, jadi orang kaya enak apa kagak? Enak, gak ada yang bilang gak enak, enak jadi orang kaya. Enak loh, naik mobil cakep, tidur mewah, mau pelesir kemana aja gampang, mau jajan apa aja bisa, mau makan apa aja tinggal turutin, duitnya banyak. Satu. Yang kedua, wali hasabiha, wa fi riwayatin wali nasabiha. Menikah seseorang itu lihat karena jalur keturunannya. Orang cari pasangan lihat dulu, ini keturunan siapa? Kalau nggak jelas keturunannya, mikir-mikir kita. Lu anak siapa? Tahu ya, saya juga bapak saya nggak tahu, ibu saya nggak tahu. Oh, bukan, Mai. Kalau ketemu yang begitu, jelas keturunannya. Oh, anak si A, bin si A, bin si A, bin si A. Oh, ternyata masih famili saya. Ada orang misalnya datang ke rumah kita, melamar anak kita, ganteng orangnya cakep. Lu anak siapa? Itu anak mat kampret. Siapa mat kampret? Bapak nggak tahu. Lihat koran yang kemarin yang ngebacok orang 30 orang siapa? Tuh bapak saya. Kira-kira yang namar begitu diterima nggak? Keturunan baik-baik yang kita cari. Karena kalau keturunan baik, ke bawahnya bukan bakal baik lagi. Nanti kita tanam benih kepada perempuan yang akan kita nikahi. Benihnya berasal dari yang baik juga. Kalau yang jelek yang kita ambil, pokoknya jelek, bawahnya bisa ikutan jelek, walaupun gak mesti. Tapi umumnya bapak kalong anak Kampret. bapak nyolong anak Nyopet. umumnya begitu. Tapi bisa boleh jadi ada ibunya pelacur, anaknya ustazah. Ada nggak? Ada. 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 Bapaknya bukan orang baik-baik, anaknya Ustaz. orang baik-baik. Ada nggak? Ada. Nah itu Nabiullah Ibrahim, bapaknya siapa? Biang kerok.
pembuat Berhala. berhala. Anaknya Nabi. ada begitu. Faktor keturunan menjadi sesuatu yang penting, walaupun nggak mesti bapak baik, anak baik. Ada juga bapaknya ustadz, bapaknya kiai, anaknya preman. Ada nggak? Ada. Itu Nabiullah Nuh. Bapaknya siapa? Nabi. Nabi, anaknya Kan'an. Dia punya saudara kembar tuh Kan'an. Saudara kembarnya namanya Kir'i. Kiri. Bercanda pak. Beneran lagi. Dan ceramah kemana-mana. Ternyata Kan'an punya saudara kembar siapa? Kir'i. Bukan cuma kanan kiri. Kan'an kan biang kerok. Ketika dibilangin, dinasehatin, jangan ikut-ikutan kaum kita. Gak mau, saya mau ikutan kaum kita aja. Udah masuk ke perahu bareng-bareng sama saya, bapak gila. Nah, bikin perahu di atas gunung. Secara logika memang gak masuk akal. Bikin perahu di atas gunung. Kalau bikin perahu di pinggir pantai, wajar, emang dekat laut. Bikin perahu di atas gunung, nggak masuk akal. Tapi ketika Allah takdirkan terjadi banjir bandang yang luar biasa, Nabi Nuh bersama kaumnya naik. Nabi Nuh teriak, ya bunayya arkam ma'ana. Hei anakku, ayo sini, naik bareng-bareng saya ke dalam perahu. Dia enggak. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', katakan enggak, saya enggak ikut bapak, saya mau naik ke gunung yang lebih tinggi lagi, yang insya Allah yang bisa dapat menyelamatkan saya daripada banjir ini. Ternyata enggak. Tuh, walaupun ya anak orang tuanya baik, anaknya belum tentu baik, tapi biasanya anak orang tua baik, anak baik. Orang tua jahat, anak jahat. Orang tuanya gak rajin sholat, gak rajin puasa, subuhnya kesiangan, ya anaknya gak jauh. Biasanya begitu. Maka cari pasangan hidup, ini kata Nabi, biasanya orang lihat keturunannya. Ini keturunan siapa nih? Darah biru, darah coklat, apa darah ungu? Dia mohon maaf bagi orang-orang yang masih megang terah darah biru, gak mau dia dengan orang biasa. Wah, dia siapa? Orang bukan seturunan kita, gak mau. Bahkan kalau di agama lain ada tuh yang namanya kasta-kasta. Ada Brahma, Waisa, Satria, Sudra dan lain sebagainya. Itu kasta yang rendah, Sudra, gak boleh nikah dengan yang Brahma, gak boleh. Gak boleh nikah yang Satria, gak boleh. Sudra ya harus dengan Sudra, paling tinggi banget dengan Arya. Gak boleh lebih dari itu. Maka dalam konsep pernikahan dikenal dengan istilah sepupu. Walaupun ini gak jadi patokan mutlak, usahakan nikah dulu dengan yang sepupu. Sepupu itu selevel, sederajat. Kita biasa makan tempe, cari yang pasangan kita yang biasa makan sama tempe juga. Jangan yang biasa makan hamburger. Kita biasa makan tempe, ketemu pasangan yang biasa makan hamburger tiap hari, boncos bisa. Susah ngimbanginnya. Walaupun gak jadi larangan, tapi biasanya susah ngimbanginnya. Kita tape, pasangan kita duren, tape ketemu duren, bonyok. Tape ketemunya tape, duren ketemunya duren. Begitu yang baiknya, namanya sepupu. Tapi ini tetap gak menjadi sebuah acuan. Kalau bisa yang selevel. Makanya mohon maaf banget para hubaba, para habaib itu, mereka untuk menjaga silsilah gak mau tuh nikah dengan yang di luar zuriyah. Supaya apa? Supaya nasabnya tidak terputus. Walaupun tidak menjadi haram, tapi mereka secara
hukum kenyataannya itu mengharamkan yang bukan mubaba, yang bukan habib nikah dengan yang habib untuk menjaga zuriyahnya. Biasanya orang itu. Jadi kalau nggak lihat kekayaannya, lihat Asapnya. nasab. Yang ketiga, wali jamaliha, lihat ketampanannya, kecantikannya. Nah ini umum nih, ya orang zaman sekarang lihat fisik, kerjaan belakangan, akhlak belakangan, dilihat fisik. Makanya terkenal istilah cinta pada pandangan pertama. Itu kalau cinta pada pandangan pertama yang dilihat fisik. Kenapa? Kalau akhlak nggak mungkin lihat pada pandangan pertama. Akhlak itu butuh penelitian. Mulai agamanya nggak bisa lihat sekilas. Dia agamanya bagus. Ente tahu dari mana dia agamanya bagus? Itu pakai baju koko, jenggotan, jidat hitam, belum tentu. Nggak jadi patokan. Kalau cinta pada pandangan pertama, lihat fisik. Cakep apa kagak? Ganteng apa kagak? Cantik apa kagak? Wajar. Karena yang cakep tentunya pengen ketemu yang cakep lagi. Yang jelek pengennya Cakep. yang cakep juga. Tapi kan kita yang ngukur diri. Pasaran kita 60, mau dapetin yang 90 nilainya, ya kebanting. Walaupun ada orang cakep tapi suaminya nggak cakep, ada nggak? Ada, tapi itu suami kaya, kan begitu. Kita miskin, mohon maaf ya, duit pas-pasan, wajah pas-pasan, mau dapetin yang cakep, Pak Henol montok, susah. Jadi fisik itu kadang-kadang menjadi ukuran. Makanya kata Nabi, lihat di ujungnya itu, walidiniha. Faktor yang keempat, orang menikah terhadap yang lainnya karena agamanya. Pasbar bidzatid taribat yada, pegang kuat-kuat, pilih yang berlandaskan agamanya, maka insya Allah bakalan selamat. Gak apa-apa, rada kurang cakep tapi soleha, nutup aurat, jilbaban, jarang keluar kemana-mana, daripada yang semok montok paheno, cakep tapi kerjaannya keluyuran mulu, bikin sakit hati. Karena ada tuh kisahnya zaman Nabi, ketika ada seorang sahabat ngadu kepada Rasulullah, ya Rasul, inna mraati la taruddu yada lamis. Tuh, bini saya tuh kalau ada laki-laki ngajakin salaman colek-colek, dia nggak kenolak, diem aja. Karena ada perempuan yang begitu, yang nggak terlalu heroik. Kalau orang colek dia biasa aja, orang ajak salaman biasa aja. Nah ternyata ada kasusnya sahabat Nabi, bininya kayak gitu, kebangatan open. Kalau kata orang Betawi, open bagus, kebangatan opennya nggak bagus. Diajak jalan sono mau, kesini mau, padahal udah punya laki. Kata Rasulullah, talikha, kalau gitu ceraiin. Ngapa susah amat, emang perempuan dia doang, laki prinsipnya. Kalau perempuan sudah melanggar kaidah agama, ceraiin. Kaidah agama bahasanya nusyuz, kagak sholat, dibilangin susah banget, kagak sholat juga, boleh ceraiin. Lawan mulu sama laki, dibilang kagak ngerti-ngerti, ceraiin gak apa-apa. Gak bersyukur sama pemberian laki-laki sama suaminya tukang gojek, hasilnya cuma 100.000 sehari, dikasih 75.000, ngamuk, marah-marah, ceraiin gak apa-apa. Boleh begitu? Ada yang begitu gak? Tega banget Ustaz. Iya, kemampuan kita 100.000, dia minta lebih daripada 100.000, nyusahin kita tuh. Walaupun kewajiban suami untuk membahagiakan istri, tapi membahagiakan sesuai dengan ukuran kadar kemampuan kita.